sebab terang datang dan kemudian Tuhan terbit atas. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Dan terang Tuhan terbit atas dan kemuliaannya menjadi nyata atas. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah tangan dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berduyun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan berani kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadamu. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagungan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya sampaikan kepada ini, pertama saya mau menyampaikan kepada kaum ibu yang mungkin dalam rangka gereja tidak seberapa, ya. Namun mungkin yang mengikuti menjadi live streaming, saya sampaikan selamat Hari Ibu. Dan juga kepada yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi ibu. Apalagi dengan harapan 2025 sudah dekat, harapan ya, yang telah memperlengkapi dirinya dan mempersiapkan dirinya menjadi seorang istri atau mungkin seorang ibu. Kiranya seluruhmu hadir pada tahun depan. Amin. Bagi mereka yang mengaminkan, selamat. Ya. Yang belum mengaminkan, ya kalau saya katakan bertobatlah ya. Kalau silakan ya. Mungkin dia masih mengaminkan ayat itu belum waktunya. Tapi yang pasti semua itu dalam rencana Tuhan. Kenapa penting kita ibu? Kita tahu ibu ini punya fungsi yang luar biasa. Seorang ibu harus juga menjadi seorang muda, harus ahli masak, ya. Apa yang mau dimasak untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, bagaimana dia meracik bumbu dengan segala kemampuannya. Lainlah mungkin orang-orang muda sekarang kalau mau masak bukan dulu gimana caranya, timbang aja dan segala macam. Tapi kalau ini dari zaman dulu jarang seperti ini, Pak. Muncul bagaimana meracik bumbu untuk nikmat untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Harus ahli ya, dalam seorang chef yang terkenal minimalnya di keluarga itu. Dia harus ahli tata usaha. Bagaimana dia menata pakaian anak-anaknya, apalagi yang cewek. Tapi itu kalau dirinya juga. Kadang-kadang itu berdagang juga berarti itu jalan ini. Kalau sih kan harus cantik, harus menarik kan gitu ya. Jadi harus ahli. Dia juga harus seorang medis. Anak-anak yang sakit, bagaimana merawat, bagaimana memberikan obat, dia juga harus ahli. Sangat banyak lagi keahlian seorang ibu dalam kehidupan ini. Karena yang pasti tanpa ibu kita tidak berada di sini dan kini. Yang pasti
apapun tiada dari orang tua kita, tidak ada yang boleh dimilih dari ibu yang bagaimana dia lahir. Tak ada boleh memilih. Tak boleh kita memilih maunya saya lahir dari istri seorang presiden atau istri seorang konglomerat, atau yang adalah dia istri dari seorang selebritis. Tapi tidak ada karena ibu kita. Ini sebuah pesan terutama orang muda ini. Kasih, cintai. Tak ada orang yang bisa menggantikan ini. Ada yang melakukan saat ini. Tapi berdoa pada Tuhan dan bersyukur karena dilahirkan oleh seorang ibu yang hebat. Bagaimanapun dia dari sekarang, kau dilahirkan oleh seorang ibu yang hebat. Jangan tidak boleh. Tuhan memberkatimu karena kami orang tua kita dalam rencana dari hari-hari baik. Saudara terkasih, dalam minggu Advent yang keempat ini kita disapa oleh firman Tuhan. Nas ini menggambarkan semua manusia membutuhkan terang. Kita tahu kalau kita baca pasal 1 Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dikatakan di sana, yang pertama sekali Tuhan ciptakan itu ialah terang. Kemudian Tuhan melihat bahwa alam ini gelap gulita. Kemudian Tuhan menciptakan terang, maka jadilah terang. Dan itulah yang pertama. Kenapa terang yang diciptakan? Ternyata Tuhan tidak mau bekerja menciptakan segala sesuatu di dalam kegelapan. Tuhan mau menciptakannya di dalam terang, dengan tujuan sebagai gambaran dari agar segala yang dia ciptakan itu baik adanya. Dan gambaran terang adalah menggambarkan bahwa agar yang Tuhan ciptakan itu hidup di dalam terang, bukan hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kegelapan, terutama segala makhluk yang ada di alam ini. Dan sekarang kita lihat dan bagaimana memang kehidupan membutuhkan terang. Kita tahu sekarang salah satu persoalan yang sangat-sangat masalah bagi kita apabila memang terjadi kegelapan di jauh pasti. Sebenarnya tiba-tiba PLN mematikan listrik secara awal, apa yang terjadi kacau, lalu lintas kacau, traffic akan mati, atau segala macam peralatan-peralatan rumah juga butuh dengan kekuatan listrik dan orang, terutama dengan bagaimana kehidupan manusia di dalam terang. Kenapa Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya mengatakan bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang dan firman Tuhan terbit atas. Nas ini disuarakan oleh Yesaya setelah kembalinya orang Israel dari pemuahan Babel setelah mereka dibebaskan. Namun ada masalah ketika mereka kembali ke Yerusalem. Yang mereka temukan adalah orang-orangnya, kota yang ditinggalkan, kehancuran ekonomi. Artinya tidak begitu tiba-tiba mereka kembali dari Babel sampai ke
kehidupan mereka dalam keadaan baik-baik saja, namun yang terjadi adalah masalah ekonomi, masalah sosial masyarakat juga, karena ada juga masyarakat yang mereka temukan di sana yang tidak menginginkan mereka kembali. Apalagi dengan persoalan politik, oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka tidak menginginkan mereka kembali ke Yerusalem sendiri. Maka yang terjadi di sana adalah bagaimana mereka menyadari walaupun mereka telah dibebaskan Tuhan dari pembuaran di Babel, namun mereka merasa hidup dalam kegagalan, merasa di dalam kesulitan. Kecenderungan orang seperti ini hanya digambarkan di saya, sepertinya hidup dalam keadaan gelap, hidup dalam keadaan gelap. Ada yang sudah sangat dekat dengan keputusasaan, banyaknya kehidupan yang mengalami keterpurukan. Namun yang pasti Tuhan mau mengatakan apabila Yeremias ini mengatakan bangkit dan menjadi teranglah, artinya Tuhan mau memulihkan umatnya. Tuhan mau memulihkan kita dari segala kegalauan kita. Ada yang galau ini, ada yang galau hatinya sekarang. Tuhan mau katakan sama kamu, bangkitlah, bangkitlah. Jangan pernah biarkan dirimu mengarah kepada keputusasaan. Jangan hilangkan harapan dalam hidupmu. Jangan hilangkan harapan dalam hidupmu. Tapi sadarilah bagaimana perbuatan Tuhan seperti dalam nasi membebaskan mereka. Walaupun proses pembebasan Tuhan, kita katakan pembebasan Tuhan, saya tidak pernah sampaikan kepada Tuhan, baik kepada kita. Jalan Tuhan itu tak selamanya yang mudah-mudah. Kalau kita katakan ini adalah jalan Tuhan, maksudnya apa? Tak selamanya yang dikatakan jalan Tuhan itu akan cepat-cepat. Belum tentu. Lihat bangsa Israel, berapa jauh Mesir sampai ke Kanaan, berjalan kaki bagi 1 minggu dan nyampe. Tapi kenapa 40 tahun? Itu kan rencana Tuhan. Tuhan yang membebaskan mereka, memanggil Musa, bawa bangsa pulang ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kenapa dikatakan itu tanah perjanjian? Gak nyambung antara 1 minggu dengan 40 tahun, gak nyambung itu. Rencana Tuhan, jalan Tuhan tak selamanya cepat-cepat. Jalan Tuhan tak selamanya mudah-mudah saja. Tak selamanya. Mungkin diperkarakan kita dengan sebuah perjuangan keseriusan. Dan ini kondisi yang mereka alami ketika mereka kembali di Yerusalem, ke kampung halaman mereka. Bukan mengatakan bahwa segala sesuatunya mudah saja. Mereka menemukan di situ beragam kegagalan. Namun Tuhan mau pulihkan mereka. Tuhan mau membangun harapan mereka, membangun asa mereka untuk sebuah masa depan. Dan disinilah kesiapan setiap orang ketika kita berdoa, mohon Tuhan, bantu aku Tuhan, tunjukkan jalan Tuhan. Ya, tapi jika kita menghadapi kesulitannya, kita pernah menganggap bahwa sebenarnya Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan mau mengajak kita pada minggu akhir yang keempat ini. Kehidupan para percaya harus menjadi anak terakhir. Yesus juga memesankan ini di dalam awal-awal khotbah di ajaran Yesus. Katakan dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang percaya kepada Kristus harus menjadi terang dunia. Kalau Yesaya
maka benda itu menangkap sinar cahaya yang datang, kemudian dia pantulkan kembali, sehingga maka kita bisa melihat bahwa benda ada di hadapan kita. Karena ada masanya kita tidak bisa melihat. Dinding ini bisa kita lihat karena ada cahaya, karena pantul. Kemudian cahaya itu memantul kembali kepada kita. Maka kita lihat ternyata di sini ada dinding, ada tembok. Ini secara fisika. Artinya hal-hal yang logis ya. Artinya kehidupan kita demikian juga. Bagaimana kehidupan kita bisa dilihat oleh orang lain. Artinya pancaran firman Tuhan yang sampai kepada kita juga harus memantulkan firman. Atau juga bisa kita ambil pemahaman dari benda langit. Bulan itu tidak memiliki sumber cahaya. Secara ilmiah juga boleh. Malah juga dikatakan tidak demikian. Dia tidak dikatakan matahari memang dia sumber. Ya, api sumber panas sebenarnya di sini. Dia adalah sumber cahaya. Bulan hanya seperti ini. Namun bulan mengangkat sinar matahari. Kemudian sinar yang dia tangkap itu dia lakukan kembali sehingga kita bisa melihatnya di bumi. Sama dengan planet-planet yang lain. Bisa bintang-bintang juga dibedakan. Dia menangkap sinar, kemudian dia lakukan kembali kepada kita. Kemudian kita mengatakan bahwa terang bulan tanpa bulan yang terang seimbang mengatakan bulan adalah saksi. Saksi apa yang akan kehilangan keromantisannya hidupnya ketika ada berdua hidup di taman dan berbincang-bincang tentang sebuah masa depan. Akan romantis atau tidak? Tapi karena bulan pembicaraan Anda menjadi romantis, menjadi indah. Kemudian Anda dikatakan seperti yang saya katakan, bulanlah yang jadi saksi, walaupun bulan tak pernah bisa berbicara. Artinya, bagaimana benda-benda langit ini juga dia menangkap cahaya, dia menemukannya sama seperti kehidupan orang percaya. Kalau dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia, seperti dikatakan Yesus. Saya katakan bangkitlah dan menjadi teranglah. Artinya bagaimana tidak menyadari bahwa kehidupan kita, kehidupan orang percaya harus menjadi pancaran terang firman Tuhan bagi kehidupan sekitar kita. Dan dari sanalah kita melihat apa yang digambarkan dengan firman Tuhan pada saat ini. Kalau dikatakan bangkitlah dan menjadi teranglah, artinya jangan biarkan dirimu dalam kehidupan, jangan biarkan dirimu dalam keputusasaan. Tapi yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan menyertaimu sebagai sang terang yang menunjukkan masa depan kehidupan yang semakin baik, kehidupan yang semakin makmur. Ini yang digambarkan oleh Yesaya di sini. Kalau dikatakan pada waktu engkau akan heran dilihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang, akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan berlimpah kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sesudah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Syria, akan membawa emas dan kemenyan. Artinya unta itu dunia itu transportasi. Dunia orang bawa unta pada zaman ini ya sama dengan mobil sport, ya, Lamborghini. Bumi. Artinya kehidupan yang makmur, sebuah masa depan yang pasti akan teralami. Dan bahkan dikatakan domba-domba akan dilindungi oleh tanah, karena domba adalah bumi. Bahkan ibadah mempersembahkan sebagai persembahan kurban pahala dari
kehidupan itu kan mengalami kesejahteraan yang didapatkan. Artinya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka agar mereka jika pun mereka pada saat itu diperhadapkan dengan segala persoalan, masalah-masalah ada dalam kata-kata, tetapi harus percaya, harus diharapkan bahwa memang Tuhan mau mempersiapkan sebuah masa depan yang lebih baik untuk umatnya daya cara. Maka dari ini bangkitlah dan menjadi terang. Kita harus menjadi terang. Mungkin tidak akan katakan bagaimana saya bisa menjadi terang. Yakinlah sekecil apapun cahaya atau sekecil apapun lilin, apabila dinyalakan di tengah kegelapan, memiliki arti yang sangat besar untuk sekitar. Dari sini kita melihat apa yang boleh saya lakukan sebagai terang di tengah dunia ini. Kita pernah menganggap diri sekecil apapun kita, ketika kita menjadi terang, ingat bahwa terang yang kita miliki akan menerangi di sekitar kita. Begitu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan mengakhiri nasihat yang kita katakan ini. Jangan pernah menyesali kegelapan yang terjadi di sekitar. Tetapi nyalakanlah lilin kecil sebagai sumber terang